Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas bagaimana cara melukis grafik fungsi Y sama dengan A sin BX plus minus C dan Y sama dengan A cos BX plus minus C. Sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari cara melukis grafik fungsi untuk persamaan Y sama dengan A sin BX plus minus C. Nah, jadi dari persamaan Y sama dengan A sin BX plus minus C di sini, kita peroleh informasi bahwa amplitudo itu dirumuskan sebagai mutlak A. Jadi dari sini kita peroleh amplitudo itu rumusnya mutlak dari A, kemudian nilai maksimumnya itu adalah mutlak dari A, dan nilai minimum dari grafiknya itu adalah negatif mutlak A. Kemudian, periode dari grafik fungsi tersebut itu bisa diperoleh dengan cara 2pi per mutlak B. B-nya itu diperoleh dari koefisien X. Nah, kemudian kalau di sini ini tandanya positif ataupun negatif, itu akan berpengaruh ke pergeseran grafiknya. Jadi kalau di sini tandanya adalah positif, maka grafiknya itu akan bergeser ke kiri sejauh C per B dari grafik sin. Karena di sini sin berarti dari grafik sin. Kemudian kalau tandanya itu adalah negatif, jadi di sini tandanya negatif, maka grafiknya itu akan bergeser ke kanan sejauh C per B dari grafik asli sin. Oke, langsung saja ke contoh yang pertama. Di sini kita disuruh melukis grafik fungsi dengan persamaan Y sama dengan negatif 2 sin 2X plus pi per 2. Jadi di sini kita tentukan dulu ABC-nya. Jadi negatif 2 ini sebagai A, kemudian 2 koefisien X ini sebagai B, dan pi per 2 ini sebagai C. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa amplitudo dari grafiknya itu akan sama dengan mutlak dari A. A-nya yaitu negatif 2. Mutlak dari negatif 2 itu sama dengan 2. Kemudian kita peroleh juga nilai maksimum dari grafik itu akan sama dengan mutlak dari negatif 2, sama dengan 2. Kemudian nilai minimum dari grafiknya akan sama dengan negatif dari mutlak negatif 2, atau sama dengan negatif 2. Nah, kemudian dari B ini kita bisa mencari periode dari grafik itu dengan rumus 2pi per mutlak dari B-nya. B-nya adalah 2, berarti 2pi per mutlak 2, atau sama dengan 2pi per 2. Hasilnya akan sama dengan pi. Nah, kemudian karena di sini ini tandanya adalah plus, berarti nanti grafiknya itu akan bergeser ke kiri. Grafik bergeser ke kiri sejauh C per B. Nah, saya tuliskan dulu di sini C per B. C-nya itu adalah pi per 2. Pi per 2 per B-nya itu adalah 2. Jadi pi per 2 dibagi 2, hasilnya adalah pi per 4. Jadi grafiknya bergeser ke kiri sejauh pi per 4. Oke, jadi dari sini kita akan gambarkan grafiknya. Tapi sebelumnya kita ingat dulu grafik fungsi sin X. Grafik fungsi sin X itu kan bisa kita gambarkan seperti ini kan. Ini adalah grafik fungsi sin X. Nah, karena di sininya ini negatif, maka arah grafiknya itu akan mengarah ke sebaliknya. Jadi kalau di sini, kalau positif itu arahnya seperti ini, tapi kalau negatif itu arahnya itu kebalikannya. Jadi dibalik arahnya dari bawah baru ke atas. Seperti ini.
Oke, kita akan coba gambarkan grafiknya. Di sini nilai maksimumnya 2, taruh aja di sini 2. Kemudian nilai minimumnya adalah negatif 2, taruh aja di sini negatif 2. Kemudian periodenya adalah pi, artinya satu bukit dan satu lembahnya itu jaraknya sejauh pi. Oke, akan saya gambarkan dulu. Jadi arahnya itu mengarah sebaliknya karena negatif. Berarti otomatis arahnya nanti seperti ini. Ini adalah grafiknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya grafik ini bergeser ke kiri sejauh pi per 4. Jadi dari 0 di sini, ini kita geser grafik ini sejauh pi per 4. Dari 0 digeser ke kiri sejauh pi per 4. Berarti di sininya ini adalah negatif pi per 4. Oke, jadi grafik ini kita geser sejauh negatif pi per 4. Maka nanti grafiknya akan bentuknya seperti ini. Tinggal digeser aja. Maksimumnya di 2, berarti di sininya pada saat pi per 2 itu nilainya adalah 2, kemudian berakhirnya di sini. Di sini ini adalah 3 pi per 8. Nah, grafiknya akan berlanjut seterusnya. Ini adalah grafik dari fungsi y sama dengan negatif 2 sin 2x plus pi per 2. Berikutnya ini untuk melukis grafik dengan persamaan y sama dengan a cos bx plus minus c. Nah, jadi dari persamaan ini kita peroleh rumusan bahwa amplitudo itu dirumuskan sebagai mutlak dari a, kemudian nilai maksimumnya sama yaitu mutlak dari a, dan nilai minimumnya adalah negatif dari mutlak a. A-nya ini. Kemudian dari sini kita peroleh rumusan untuk mencari periode itu dirumuskan sebagai 2pi per mutlak b, dengan b-nya itu adalah koefisien dari x-nya. Kemudian kalau tanda positif dan negatifnya ini juga akan berpengaruh ke pergeseran grafiknya. Jadi kalau tandanya ini positif, grafiknya itu akan bergeser ke kiri sejauh c per b. Dengan c-nya itu yang ini, b-nya adalah koefisien dari x. Kemudian kalau yang di sini ini tandanya adalah negatif, maka grafiknya akan bergeser ke kanan sejauh c per b. Selanjutnya kita akan melukiskan grafik dengan persamaan y sama dengan 3 cos x min pi. Jadi 3 ini adalah a, kemudian koefisien x-nya di sini 1 ya, berarti di sini b-nya itu adalah 1, kemudian pi ini adalah c. Nah, dari persamaan ini berarti kita peroleh amplitudo dari grafik itu sama dengan mutlak dari a-nya. Mutlak dari 3 sama dengan 3. Kemudian nilai maksimum dari grafik itu dirumuskan sebagai mutlak dari a juga. Mutlak dari 3 sama dengan 3. Kemudian nilai minimumnya itu dirumuskan sebagai negatif mutlak a, berarti negatif mutlak 3 sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya berarti dari sini kita peroleh periode. Periode itu kan dirumuskan 2pi per mutlak b. B-nya itu kan 1, berarti 2pi per mutlak 1. Hasilnya sama dengan 2pi. Kemudian karena di sini tandanya itu negatif, berarti grafiknya nanti bergeser ke arah, kalau negatif berarti bergesernya ke kanan sejauhnya c per b. C-nya pi, b-nya 1, berarti sejauh pi per 1 atau sejauh pi. Nah, sebelum kita gambarkan grafiknya, di sini kita ingat dulu grafik dari cos.
grafik dari cos X itu kan bentuknya kan seperti ini kan. Nah, karena di sini 3-nya itu positif, maka arahnya sama dengan arah grafik cos X-nya. Jadi kemudian di sini karena nilai maksimumnya itu adalah 3, kita tuliskan dulu di sini 3, kemudian nilai minimumnya adalah negatif 3, kita tuliskan di sini negatif 3. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Dari grafik ini kita gambarkan seperti ini. Minimumnya di negatif 3. Nah, kemudian berakhirnya di sini. Nah, kan bentuknya kan seperti ini kurang lebih. Periodenya di 2pi. Nah, kemudian grafiknya itu kan bergeser ke kanan sejauh pi. Jadi dari grafik mula-mula ini kita geser sejauh pi. Jadi dari 0 ini, yang semulanya dari 0, berarti awal mulanya dari pi di sini. Oke, kita gambarkan. Jadi dari sini, kita geser aja sejauh pi. Ini nanti kurang lebih grafiknya seperti ini. Oke, di sini bisa kita lanjutkan bentuk grafiknya seperti ini. Oke, jadi ini adalah grafik fungsi Y sama dengan 3 cos X min pi. Yang ini bisa kita lanjutkan lagi ke sana dan seterusnya. Nah, itu tadi pembahasannya. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalau ada saran, masukan, ataupun pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Dan see you!